Sebagai orang yang beriman, kita itu tentu percaya tentang siksa kubur dan Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Bagi yang belum subscribe channel Triatenov, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini saya akan bercerita misteri siksa kubur. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang siksa kubur, bahwa siksa kubur itu nyata adanya. Sebagai orang yang beriman, kita itu tentu percaya tentang siksa kubur dan tentang hari kiamat, tentang kehidupan sesudah mati dan adanya siksa kubur. Cerita kali ini adalah tentang siksa kubur. Tentang siksa kubur memang ada. Beberapa peristiwa sering terjadi di kehidupan masyarakat, mulai dari mayat seorang pendakwah yang berubah posisi, mayat seorang rentenir yang hancur, dan kuburan seorang pedagang nakal yang selalu ada ularnya. Semua ini membuktikan bahwa siksa kubur itu memang ada. Dari semua itu, ada beberapa hewan yang peka dengan gaib atau siksa kubur. Perilaku ayam yang mendengar adanya siksa kubur itu biasanya si ayam ini seperti dikejutkan oleh sesuatu. Si ayam ini celingukan, seperti ada yang memanggilnya. Sama seperti ayam, kambing pun merasakan atau bisa merasakan mendengar siksa kubur. Kambing juga mengembek terus dan celingukan terus-menerus sambil matanya menatap sesuatu yang tidak jelas. Ada peristiwa yang sempat terjadi di suatu daerah. Ada seorang penggali kubur sedang menggali lubang kubur tanpa sengaja mengenai kuburan yang berada di sebelahnya. Tapi anehnya, mayat yang di sebelahnya ternyata masih utuh, baik kain kafannya atau juga kulit dan dagingnya. Bahkan saat cangkul sang penggali tanpa sengaja mengenai mayatnya, mayat tersebut masih mengeluarkan darah. Mayat tersebut ternyata seorang wanita yang telah dikubur selama puluhan tahun. Sungguh tidak masuk akal. Dan ternyata mayat wanita itu berasal dari golongan orang yang rajin menjalankan ibadah, suka sedekah, selalu berbuat baik pada semua orang. Karena itulah mayat tersebut tidak mendapat siksa kubur dari malaikat yang bertugas. Bahkan cacing pun tidak mau menyakiti jasadnya. Ada lagi sebuah kisah dari daerah lain, dari seorang pendakwah. Mayat berubah posisinya. Mayat pendakwah ini baru diketahui setelah salah seorang kerabatnya membongkar makamnya untuk mengambil kunci mobil yang terjatuh di liang lahat. Dan dari kejadian tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa seorang pendakwah tidak cuma bisa berceramah untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri.
bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari atau diamalkan ilmu-ilmunya untuk dirinya sendiri. Tidak hanya berceramah untuk orang lain, berdakwah untuk orang lain, tapi harus dilaksanakan untuk dirinya sendiri. Ada lagi kejadian pada zaman Nabi. Sekelompok orang kesulitan mau memakamkan seorang jenazah. Di saat mereka menggali lubang kubur, pada saat itu pula muncul seekor ular besar seukuran leher unta yang siap memangsanya. Dan ternyata diketahui si mayat tersebut seorang pedagang yang semasa hidupnya selalu curang dalam berdagang, seperti mengurangi berat timbangannya, memasukkan barang-barang yang rusak atau yang sudah busuk. Karena itu setelah meninggal, jasadnya akan dimakan ular raksasa, hasil dari keserakahannya sendiri. Dan selain itu terdengar kabar juga mayat seorang rentenir yang hancur padahal belum lama dikuburkan. Setelah seseorang meninggal dunia, dikuburkan, akan didatangi dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Setelah para pengantar jenazah meninggalkan kuburannya sekitar 7 langkah, dua malaikat akan datang dan berubah wujud sesuai dengan amal perbuatan orang yang didatanginya. Dan jika meninggal itu orang yang baik, taat beribadah, maka dua malaikat itu datang dengan wujud baik juga layaknya manusia, berpakaian putih, berwajah tampan, serta menyenangkan. Dan sebaliknya, kalau yang didatangi perilakunya buruk, wujud malaikat itu sangat menyeramkan dan akan menyiksa sepanjang waktu. Dan dari kisah tersebut di atas disimpulkan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Benar adanya, hewan-hewan pun bisa mendengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu dan manusia harus mengimaninya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya, channel Tria Tenov. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam misteri dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.